Oke. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih kepadamu untuk sore hari ini, malam hari ini. Kalau kami boleh datang di hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, boleh menikmati hadirat-Mu, dan sebagai anak-anak-Mu kami boleh berkumpul, bersekutu bersama. Kami percaya firman-Mu, 2-3 orang bersepakat kumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapak. Kami menghargai dan kami menghormatinya, Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah bertahta di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu. Dan kami percaya kalau Tuhan bertahta, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada juga yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami adalah anak-anak-Mu, putra-putrimu Tuhan. Kami ada di tempat ini, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, bicara bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan membuka jalan, pintu-pintu bagi setiap kami. Saluran kuasa-Mu dan kasih-Mu, Kau bicara melalui hamba-Mu dan jamah setiap kami. Terjemahkan secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Saya Pak ya. Oke. Iya Pak. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu para pengurus dan teman-teman semua ya, saudara-saudara yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua adalah keluarga. Amin. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, Bapak Ibu yang ada di COC dan kami yang ada di sini, tapi semua kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan saya percaya bahwa bagian kita, walaupun kita berbeda seperti tangan, kaki, tapi kita melakukan bagian untuk kepala kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Sore hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan saya berdoa supaya apa yang akan saya sampaikan ini bukan hanya sekedar knowledge atau pengetahuan, tapi ini adalah sesuatu yang kami hidupi. Bapak Ibu akan hidupi hari lepas hari, dan ini akan menjadi sebuah breakthrough dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Saya beri judul khotbah di sore hari ini adalah menuju pintu mujizat. Ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau berbicara tentang satu kata ini, mujizat, maka ini adalah sesuatu yang semua orang harapkan, ya. Semua orang rindu-rindukan. Karena setiap kita memiliki masalah, ya. Kita punya banyak pergumulan, ya. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak doa, ada begitu banyak pergumulan yang kita harapkan, Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya bahwa di dalam setiap keinginan, di dalam setiap doa-doa kita tentunya kepengen untuk bagaimana doa-doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Boleh jujur nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, maka apa yang Bapak Ibu harapkan? Pasti Tuhan akan segera menjawabkan. Amin. Dan Bapak Ibu berharap jawabannya adalah, Tuhan saya mau sembuh. Dan tiba-tiba Tuhan menyembuhkan. Ya, Tuhan saya sedang punya hutang. Dan Tuhan buka jalan, hutang saya lunas. Atau anak saya mau sekolah, Tuhan. Tuhan kasih jalan supaya anak saya bisa bersekolah di sekolah yang terbaik. Dan Tuhan buka jalan, anak kita sekolah di tempat yang terbaik. Kita butuh pekerjaan. Dan kita berdoa, Tuhan kasih saya pekerjaan. Dan kita rindu, Tuhan bilang, oke, saya kasih kamu pekerjaan. Dan kita menemukan pekerjaan. Dan ketika apa yang menjadi kerinduan, harapan kita Tuhan jawab, tentunya itu kita harap
kita pastikan bahwa itu adalah sebuah mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Dan semua orang, ya kaya, miskin, tua, muda, berkedudukan atau tidak, posisi atau tidak, apapun siapapun dia pasti butuh yang namanya mujizat. Ya, Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita berpikir mujizat itu sesuatu yang apa ya? Misalnya ketika kanker sembuh, ketika utang lunas dengan sendirinya, dan berbagai hal yang sepertinya nggak masuk akal gitu ya. Tapi sadarkah kita bahwa ketika kita bisa bernafas hari ini tanpa tabung oksigen, diberikan gratis, kita bisa beribadah hari ini dengan bebas ya melalui Zoom walaupun, dan kita bisa bertemu satu dengan yang lain di dalam ibadah-ibadah seperti begini, memuji menyembah Tuhan. Ini juga sebuah mujizat, Bapak Ibu. Amin. Dan mujizat terbesar yang kita perlu syukuri adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ibu boleh katakan, tulis di kolom komentar, amin. Karena Bapak Ibu tahu enggak, ada begitu banyak orang yang berjalan di luar sana. Mereka boleh kaya, oke. Mereka boleh punya kedudukan, ya. Mereka bisa menjadi orang-orang yang sepertinya berhasil. Tapi belum tentu mereka mengalami mujizat terbesar dalam hidup mereka. Dan mujizat terbesar itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, apa artinya seseorang memperoleh bumi, dunia, dan segala yang ada di dalamnya, tapi ia kehilangan nyawanya. Karena hidup yang Bapak Ibu Saudara sedang jalani hari ini hanya hidup sementara. Kita sedang menuju kepada kehidupan kekal. Sebab itu ketika kita hanya fokus untuk mengejar hal-hal yang sementara, maka satu waktu nanti, apapun yang sedang kita kejar, itu akan hilang. Saudara bisa catat, banyak orang kaya, akhirnya juga kekayaannya nggak bisa menolong mereka. Banyak orang yang berhasil, punya posisi, punya kedudukan, tapi ada pada satu level tertentu, apapun yang mereka banggakan, itu akan tidak bisa mereka miliki lagi. Tapi kalau saudara punya yang namanya Yesus, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, maka Bapak Ibu punya segalanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa kita membutuhkan jawaban dari setiap doa-doa kita. Ya. Dan tentunya kita kepengen Tuhan jawab segera. Dan kita kepengen Tuhan jawab apa? Iya. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa jawaban Tuhan itu tidak selamanya ya. Ya. Jawaban Tuhan itu juga bisa no. Kenapa? Karena itu akan membahayakan kita. Ketika seorang anak diberikan pisau, dia minta pisau dan mamanya memberikan pisau, maka sesungguhnya pisau itu bukan sesuatu yang baik buat anak itu. Tapi akan membahayakan dia karena kalau dia belum bisa menggunakannya itu bisa melukai tangannya. Bapak kita tahu kemampuan kapasitas kita untuk menerima sebuah jawaban doa. Dan ketika saatnya dia menjawab, dia tahu kita siap untuk menggunakannya. Seperti ketika pisau ada di tangan seorang dokter, maka itu sangat baik untuk bisa membedah seseorang yang mungkin sedang ada dalam sakit penyakit. Tapi kalau itu ada di tangan anak kecil, maka itu sesuatu yang membahayakan bagi dia. Tuhan tahu saatnya untuk memberikan yang terbaik. Jawaban Tuhan juga bisa bukan cuma no, tapi bisa juga tunggu. Ya, di sini Tuhan sedang melatih sebuah yang namanya nilai itu adalah di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus ada. Dan itu ada ditulis untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita yang hidup di zaman now. Untuk bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa mengalami yang namanya pintu mujizat. Ya, bagaimana perjalanan untuk menuju ke pintu mujizat itu, ya Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama. Mari kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang kedua. Bapak Ibu, kalau misalnya suara saya tidak terdengar jelas atau ada masalah, boleh tulis di kolom chat ya, supaya saya tahu. Ya, karena
kebetulan sinyal agak agak stabil ya Bapak Ibu. Saya di sini Pak Luther juga sedang sampaikan firman di sana dan kadang koneksinya yang kurang bagus Bapak Ibu. Ya, oke, kita berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ada multimedia mungkin bisa membantu Bapak Ibu? Ada Bu. Ada. Iya Pak. Oke. Terputus lagi suaranya. Kata Yesus, mau apakah engkau? Boleh lanjut Ibu. Suaranya hilang-hilang Bu. Iya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai padanya. Itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah ya. Dan kisah ini adalah mujizat pertama yang di dalam perjalanan Tuhan Yesus baru pertama kali mujizat itu terjadi. Ini di Kana. Dan itu terjadi di sebuah perkawinan ya. Sebuah penjelasan menyatakan bahwa ini mungkin bagian dari mereka yang mengundang, ini adalah bagian dari keluarga Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kisah ini, maka kalau kita lihat, kita baca kembali di sana dikatakan, ketika Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana? Dia berkata di dalam ayatnya yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Ya. Jadi kalau kita baca kisah ini, sepertinya dari kalimat ini Yesus mau bilang begini, aku nggak bisa bikin apa-apa Bu, karena belum waktuku. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca dari kisah tadi, di akhir daripada kisah ini, mujizat itu terjadi. Nah, ini sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu, ya. Di mana sepertinya sebuah hal yang mustahil karena Yesus sendiri belum pernah melakukan mujizat. Tetapi bagaimana ceritanya sampai akhirnya mujizat itu terjadi? Ayo kita belajar sama-sama Bapak Ibu, ya. Ternyata perjalanan menuju pintu mujizat itu dimulai dari sebuah yang namanya kata yang disebut hubungan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, siapa yang datang dan berkata kepada Yesus dan akhirnya membuat Yesus melakukan mujizat, walaupun sebenarnya dia mau bilang bahwa belum tiba waktuku, Ibu. Tapi karena yang berbicara kepada dia adalah mamanya atau Maria, maka Yesus melakukan mujizat. Ya, ternyata pintu untuk menuju sebuah mujizat itu yang pertama adalah
intimacy atau hubungan. Ya. Ya iyalah, Bapak Ibu coba bayangkan ya, kita jalan di jalan raya. Tiba-tiba seseorang datang dan minta uang. Mama atau Ibu, dia sekalipun datang dan dia bertemu dengan Ibu Yana misalnya. Ya, seseorang yang Ibu Yana mungkin nggak kenal. Terus tiba-tiba dia main bilang, Bu Yana, Bunda Yana, Mama Yana. Contoh nih ya Ibu Yana ya. Bunda Yana, aku mau 100 juta misalnya, atau nggak usah lah sampai 100 juta. Aku mau misalnya 200.000 Bunda Yana, aku harus bayar uang sekolah. Padahal nih ibu nggak kenal dia misalnya. Kira-kira pada saat itu ibu misalnya, kalau ibu kita fair aja ya, contoh misalnya. Ibu nggak kenal seseorang dan tiba-tiba dia datang menawarkan. Kira-kira ibu kasih nggak? Ibu Yana. Dilambaikan tangan aja atau ibu kasih atau enggak? Apakah ibu mendengarkan saya? Kira-kira seseorang yang ibu temu di jalan, ibu nggak kenal, dia bilang, saya butuh 200.000 aja. Ya, udah nggak usah sampai 200 juta, 200.000 aja. Ibu nggak kenal. Dan mungkin saja waktu itu kita juga dalam posisi nggak banyak-banyak amat uang misalnya di dompet. Kira-kira ibu kasih nggak kalau itu ibu nggak kenal? Ibu, Bu Yana, apakah koneksi ini internet saya bisa, Ibu Bapak? Sudah Bu, sudah dijawab Ibu, tidak Bu. Oh tidak ya? Oh saya yang malah ya. tidak terkoneksi. Ya, tidak ya? Sudah melambaikan tangan. Ya. Iya, jadi Ibu tidak memberikan karena alasannya pasti Ibu nggak kenal, ya nggak? Iya kan? Nah, demikian juga kalau saya lihat dari kisah ini, ternyata kita belajar tadi bahwa ternyata hubungan itu penting banget. Ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka saya percaya selevel ibu dan anak, orang tua dan anak, sahabat, saudara yang paling dekat, maka saya yakin saudara akan mengalami mujizat itu. Pertanyaannya, kita akan bertanya begini, ya itu Maria yang melahirkan Yesus. Bagaimana dengan saya? Saya kan bukan punya hubungan darah dengan Yesus seperti Maria misalnya. Mari kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 21. Apakah Bapak Ibu mau menjadi ibunya Tuhan Yesus? Amin. Bapak Ibu mau menjadi saudaranya Tuhan Yesus? Saya yakin kita mungkin berpikir bagaimana caranya. Lihat di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, tetapi ini adalah perjalanan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus sedang ada di dalam bait Allah, dan saudara-saudaranya mencari mereka, tapi mereka nggak menemukan. Lalu ada orang yang datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, mamamu dan saudara-saudaramu cari kamu loh. Lalu saudara lihat jawabannya Tuhan Yesus, ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Wow, keren ya. Artinya, setiap kita yang ada di tempat ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi ibu dan saudaranya Tuhan Yesus. Caranya? Taat. Amin, Bapak, Ibu. Dikatakan di sini, setiap orang, ya, mereka yang mendengarkan firman Allah dan taat melakukannya, merekalah adalah saudara. Amin. Haleluya. Ini Tuhan Yesus akan menemukan banyak saudara-saudaranya, Tuhan Yesus akan menemukan ibunya, Tuhan Yesus akan menemukan anak-anaknya, putra-putrinya, dan dia akan menjadi orang yang dekat dengan kita. Tergantung seberapa kita mau dekat dengan dia, karena dia hanya sejauh doa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya,
Kita semua pastinya adalah hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Walaupun posisi kita ada yang sebagai full time, ada yang sebagai orang-orang profesional. Tapi yang saya mau bilang bahwa kadang-kadang jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini juga buat saya, Bapak Ibu. Bahwa kadang-kadang kita sibuk melayani sebagai pekerja, kita melayani sebagai hamba Tuhan, kita begitu sibuk dan kita lupa. Pelayanan kepada Tuhan itu ada dua bagian. Melayani pekerjaannya dan melayani pribadinya. Melayani pekerjaannya, misalnya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ketika saya memimpin puji-pujian, ketika saya melakukan aktivitas saya dalam pelayanan. Tetapi melayani pribadinya adalah quality time yang kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita datang hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Dari hati yang paling dalam, kita tidak punya lagi pikiran untuk hal-hal yang lain. Tapi hanya khusyuk, fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk memberi yang terbaik. Itulah yang disebut dengan quality time. Kalau saudara lihat tentang kisah Maria dan Marta. Marta, Alkitab berkata, sangat sibuk melayani Tuhan. Itu dalam kisah yang lain, Bapak Ibu ya. Kita pasti tahu tentang kisah itu. Suatu waktu Yesus datang ke Betani. Betania itu adalah house of dating. Tempat di mana Tuhan itu paling suka datang di situ. Kenapa? Karena ada pribadi-pribadi yang intim dengan Dia. Dan ada dua saudara di sana, yaitu Maria dan Marta. Saudara tahu, Alkitab mencatat bahwa Marta ini sangat sibuk melayani. Nggak salah, Bapak Ibu. Dia menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya dia melihat Marta yang sangat sibuk. Dan dia melihat Maria hanya duduk di kaki Yesus. Hanya mendengarkan Yesus berbicara. Dan saudara, Marta pun berkata, Tuhan, aku lagi sibuk di sini. Kenapa engkau nggak suruh Maria bantu aku? Tapi saudara dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau hanya menyusahkan diri dan sibuk dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Jadi sehari-hari dalam aktivitas kita semakin meningkat. Tidak lebih penting daripada waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa melayani pribadi Tuhan itu adalah bagian yang terbaik yang dilakukan oleh Maria yang tidak akan diambil daripada. Amin, Bapak Ibu. Jadi akan ada satu waktu nanti ya, ketika bahkan hidup ini berakhir, maka hanya ada saudara dengan Tuhan. Sebab itu, jangan pernah mengejar apapun dalam hidup ini, melebihi mengejar Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, memiliki keintiman, dan kita menjadi orang-orang yang ingin selalu hanya menyenangkan hati Tuhan, melebihi keinginan-keinginan daging, atau keinginan-keinginan selama kita ada di dunia, maka saudara adalah ibunya Yesus. Saudara adalah anaknya Tuhan. Saudara adalah saudaranya Tuhan. Dan saudara akan menerima bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripada kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu. Jadi pintu untuk menuju mujizat. Yang pertama adalah keintiman. Tuhan perlu mengenal saudara. Tapi saudara juga Rasul Paulus melalui keintiman yang kita bangun dengan dia setiap hari. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, pintu menuju mujizat yang kedua. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang kedua tadi, ayatnya yang ketiga. Ya. Ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Ibu Yesus berkata kepada siapa, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sana. Ternyata Ibu Yesus berkata kepada Yesus. Padahal, kalau saudara lihat, yang punya pesta ini kan ada. Ya, bahkan yang namanya kepala pesta pun ada di sana. Ya kan, Bapak Ibu? Kenapa Ibu Yesus tidak datang kepada pemimpin pesta? Ibu Yesus adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu putus-putus ya. Putus-putus ya Pak ya. Ya kadang masuk, kadang hilang. Sekarang sudah bagus. Ini putus lagi. Ini ngelek lagi, ini putus. Oke, kalau sekarang Pak bisa? Bisa, tapi ini sinyalnya masih merah kuning. Ya, tidak ada suara ya? Ada suara sekarang. Sekarang sudah ada. Sekarang putih. Baik, sekarang. Sudah ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Iya. Jadi ternyata menuju pintu mujizat yang kedua yang kita lihat di sini adalah mengandalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama tadi punya keintiman, yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami suatu masalah dalam hidup kita, siapa yang duluan kita ingat, itu menentukan siapa yang kita andalkan. Apa yang kita pikirkan lebih dulu? Cara kita atau meminta tolong orang siapa, itu menunjukkan siapa yang kita andalkan. Yeremia 17, ayatnya yang kelima berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita sedang ada dalam satu situasi yang mungkin sulit, yang susah, kita sedang ada dalam masalah. Maka ketika kita mengandalkan atau kita menaruh harapan pada seseorang, oh dia pasti bisa tolong saya, oh dia pasti bisa kasih jalan keluar kepada saya. Melebihi kita datang minta tolong sama Tuhan, maka itu menjadi andalan kita. Padahal Bapak Ibu, kalau mau jujur, manusia itu kan dia terbatas, ya. Dia kadang bisa, tapi dia nggak mampu. Atau dia mampu, tapi dia nggak mau. Oh sorry, dia nggak mau. Ya, dia mau, tapi dia nggak bisa. Atau dia bisa, tapi dia nggak mau. Manusia itu selalu seperti begitu. Tapi Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sembah, yaitu Tuhan Yesus, dia bisa dan dia mau untuk tolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab itu mari ketika kita ada dalam masalah atau persoalan apapun, yang saudara dan saya perlu pikirkan nomor satu adalah Yesus. Amin. Dan Alkitab berkata bahwa ketika kita mengandalkan Dia, kita sandarkan pengharapan kita, maka Yesus berkata pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sebab itu saya berdoa, mari kita belajar untuk menjadi orang yang apa-apa kita selalu pikirkan nomor satu minta tolong sama Tuhan. Saya punya mama, Bapak Ibu. Umur mama saya itu sekarang 93 tahun, ya. Dan sejak saya kecil, saya melihat mamaku itu adalah pribadi yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Setiap kali dia mau pergi ke pasar, dia bawa uangnya itu biasanya di dompet kecilnya itu ada, kita punya mesbah tempat untuk biasa berdoa ya. Saya berasal dari latar belakang Protestan, Bapak Ibu ya. Dan kakek saya itu seorang pendeta. Jadi ini adalah pengajaran dari orang tua daripada mama saya, bahwa kalau mau melakukan apapun perlu datang berdoa,
ya. Dan saya ingat mama saya itu setiap kali dia mau pergi ke pasar, dia biasa bawa uang berapapun itu, dia bawa di meja tempat kita berdoa itu, dan dia taruh di atas meja itu, dan dia berdoa, dia bilang, Tuhan berkati uang ini karena saya mau kasih makan ke keluarga saya. Saya tujuh saudara, ya. Di rumah saya juga banyak anak-anak dari daerah yang papa saya tampung kalau mereka mau sekolah. Dan rumah kami itu penuh dengan banyak orang, saudara. Jadi kadang-kadang mama saya harus mengelola keuangan yang ada untuk memberi makan seisi rumah yang ada itu. Nah, saya ingat mama saya itu selalu kalau dia mau pergi belanja atau dia mau masak, dia selalu akan tumpang tangan berdoa dengan semua uang ataupun makanan yang ada. Dan saudara, saya saksi hidup bagaimana ketika mama saya berdoa, apapun itu dia selalu berdoa, minta tolong sama Tuhan. Maka biasanya kalau mama saya pergi belanja, contoh nih ya, kalau mama saya suruh anak-anak di rumah pergi belanja, anak-anak yang kerja atau kakak-kakak saya pergi, uang yang sama yang dibelanjakan oleh mama saya, misalnya dia pergi dengan taruhlah 50.000 ya, atau zaman itu tuh 20 ribuan udah besar kayaknya ya. Dan dia pergi dengan uang 20, misalnya 20.000. Ketika dia pulang, maka hasil belanjaannya dia itu seperti dia berbelanja dengan 50.000 ya. Dan kalau anak-anak lain yang pergi berbelanja, itu berbeda, ya. Dan saya menjadi saksi bagaimana mama saya itu, saudara, pernah jantung koroner, dan dia sembuh total. Dia pernah gagal ginjal, dan dia sembuh total. Dia pernah stroke total, dan dia juga sembuh total. Dia pernah mengalami jatuh dan patah tulang, dan dia juga sembuh, Bapak Ibu. Jadi, satu hal yang saya belajar dari ibu saya adalah, sekarang umurnya 93 tahun. Dalam kehidupannya, setiap 3 jam, itu mama saya itu selalu berdoa. Sangat-sangat andalkan Tuhan, apapun itu, apapun pergumulannya, dia selalu, kalau kita cari ada masalah, nggak usah cari kemana-mana, pasti pergi aja ke kamar doa. Mama saya lagi berdoa, berlutut, minta tolong sama Tuhan di situ. Dan akhirnya itu menjadi gaya hidup saya juga, gaya hidup saudara-saudara kami juga. Karena itu kita turunkan atau kita dapati dari warisan orang tua. Bapak Ibu, dunia ke depan akan ada banyak masalah kesusahan yang lebih besar. Sebab itu mulai dari kita punya anak-anak dari keluarga, suami dengan istri, anak-anak kita, orang-orang dekat dengan kita. Ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan. Harta kita terbatas, posisi kita terbatas, orang-orang yang backup kita terbatas. Saudara dengar kasus-kasus sekarang, petinggi-petinggi yang rasanya nggak mungkin mereka bisa lengser. Tapi hari-hari ini, semua menjadi orang-orang yang sedang ada di dalam tahanan. Ini membuktikan bahwa nggak ada apapun yang kita bisa andalkan di dunia ini lebih daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan lain lebih dari Tuhan, kita masuk di ranah terkutuk. Karena Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, saudara adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Amin, Bapak Ibu. Maaf, apakah suara saya bisa terdengar tanpa putus-putus atau masih putus-putus ya, Pak? Bu? Ibu. Bisa ya? Ya, lancar. Oh ya, oke, puji Tuhan. Oke. Jadi pintu mujizat yang kedua. Yang pertama adalah intim, yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, tadi Tuhan Yesus sudah berkata bahwa waktuku belum tiba, Ibu. Ya kan? Di ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa katanya Yesus kepada ibunya, apa maumu, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi saudara lihat, Ibu Yesus tidak berhenti di situ. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi, kata tetapi itu meniadakan apa yang terjadi sebelumnya ya. Dia nggak bilang, ya Yesus nggak bisa tolong. Dia nggak sungut-sungut, dia nggak ngeluh. Tapi saudara lihat ayatnya yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang kita belajar dari mamanya Yesus yang ketiga, menuju pintu mujizat ini, adalah berani
nego atau berani bersyafaat dengan Tuhan. Berani berdiri menjadi intercessor, menjadi perantara antara Tuhan dengan orang lain. Berani berdoa, berani mengambil tindakan iman. Kenapa? Karena punya pengenalan bahwa Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Bahwa Dia pasti mau menolong kita. Jangan pernah curiga, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyerah ketika sepertinya Tuhan belum menjawab. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka dan mau menjawab doa. Amin, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan sendiri yang menyuruh, mintalah maka kamu akan menerima. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Amin. Masalahnya adalah kita suka menyerah ketika kita belum mendapat jawaban itu. Tapi sore ini kita belajar dari Ibu Yesus. Dia berkata, apa yang dikatakan, lakukan saja. Artinya bagian kita taat, bagian Tuhan melakukan mujizatnya. Haleluya. Saudara, kami oleh anugerah Tuhan kami membangun gereja ya di kota kami di Makassar. Nah, saudara, dari tahun 2015 itu kami sudah memancang tiang ya, bangunan itu dirancang untuk naik 7 lantai. Dan peletakan batu pertama itu udah dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Tetapi Bapak Ibu, ketika pembangunan itu dimulai, pancang tiang, kami mengalami banyak hal yang kita udah berdoa, kita udah percaya bahwa Tuhan sudah pasti tolong. Tapi yang terjadi adalah uang kita dibawa lari, bangunan yang pencakat-pencakat itu dibongkar oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab karena kita percaya pada orang yang salah. Dan akhirnya kita mengalami banyak kerugian dan itu miliaran. Dari tahun 2015, bangunan itu nggak jadi-jadi, Bapak Ibu. Ya. Dan satu hal yang saya belajar dari suami saya adalah dia sangat mempercayai Tuhan. Ya. Dia selalu bilang kepada jemaat, tidak usah mengejar, karena itu udah melibatkan polisi, karena kita ditipu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu udah lari membawa uang. Dan satu hal yang kami lakukan, suami saya bilang kepada jemaat, ayo kita ambil waktu puasa. Jadi setiap awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 10, seluruh jemaat kumpul, kita berpuasa dan setiap malam kita kumpul di gereja untuk kita berdoa. Waktu itu kita masih pakai mall, Bapak Ibu. Dan kita berdoa. 2015, 2016, 2017, 2018, sepertinya nggak ada jawaban. Ada orang yang bilang, jual aja tanahnya. Suami saya, coba aja. Lalu mungkin nanti kita beli yang lain, ruko atau apa. Tapi Bapak Ibu, ternyata semua itu tertutup, sepertinya nggak ada pintu. Satu waktu suami saya berdoa dan Tuhan bilang, apa yang kamu punya yang terbaik? Kasih. Lalu dia berpikir, apa? Mobil kita udah jual. Tapi kalaupun mobil dijual juga nggak cukup untuk pembangunan. Lalu satu-satunya barang yang berharga yang kami punya itu adalah rumah. Rumah tinggalnya kami, Bapak Ibu, ya, di Panakukang 2 lantai. Dan akhirnya suami saya datang ke saya dan bilang, kok saya berdoa sepertinya Tuhan mau kita kasih rumah dijual untuk pembangunan. Saya bilang, ya itu Tuhan punya juga. Kalau Tuhan mau, kasih aja. Orang ini kita juga tadinya nggak punya apa-apa, Tuhan kasih. Akhirnya singkat cerita, suami saya minta anak-anak di kantor buat banner untuk tulis yang spanduk di depan rumah bahwa rumah ini dijual. Tapi saudara, dari tahun 2018, 2019, sampai masuk pandemi 2020, rumah itu nggak laku-laku, ya. Nggak ada orang yang beli rumah itu. Datang lihat, oke, nawar harga, oke, tapi nggak laku-laku. Dan ketika masuk pandemi di tahun 2021, Tuhan membuka jalan. Apa yang kita sudah rasanya tuh, masa bisa? Ini pembangunan pada saat pandemi. Orang tutup gereja, nggak bisa buka, kita nggak bisa ibadah, lockdown. Saya dan suami anak-anak lockdown di Jakarta. Sekarang seperti sekarang ini saya ada di Jakarta, Bapak Ibu. Tapi justru di saat pandemik itu,
Ya, ketika suami saya bilang andalkan Tuhan, percaya saja, pasti nggak mungkin dia bapak yang baik. Dan setiap malam kita ucapkan perkataan profetik, Bapak Ibu. Kita bilang terima kasih Tuhan untuk gedung yang sudah jadi. Terima kasih untuk bangunan yang sudah Tuhan tolong. Terima kasih untuk tempat ibadah di mana kami akan beribadah. Kita ucapkan padahal belum ada, Bapak Ibu, dan nggak tahu uang dari mana. Ketika memasuki pandemi, ada Tuhan menggerakkan. Tuhan itu bisa menolong kita dengan tangannya langsung, tapi Tuhan bisa menggunakan tangan orang. Dan ada orang yang bisa mengatakan, Pak, bangun. Dan ketika suami saya cuma taat, Tuhan, ini bagian yang kami harus lakukan, taat. Apa yang harus kami lakukan? Lakukan saja. Dan kami melakukannya, Bapak Ibu. Justru bangunan itu jadi hanya dalam waktu 1 tahun. Di mana waktunya? Di masa pandemi. Kenapa bisa kita berpikir? Supaya membuktikan bahwa bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kereta atau kuda apapun yang kita andalkan, tapi hanya karena Tuhan. Sehingga kita nggak akan merasa kita punya andil apa-apa di situ, selain kita hanya taat dan berdoa dan mengandalkan Dia. Dan justru di tahun lalu, di bulan Oktober, kami meresmikan pembangunan itu di usia yang ke-10, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Makanya anniversary kami di tahun itu kami kasih nama atau kita kasih tema perfect. Karena betul-betul pertolongan Tuhan itu sempurna, ya. Tidak pernah kita bayangkan dengan cara kita semuanya gagal, tapi cara Tuhan jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu berani mempercayai Dia, berani nego dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, misalnya tunggu, dan tetap percaya, tetap andalkan Dia. Dan sekarang oleh anugerah Tuhan kami sudah beribadah di sana, dan itu semua hanya tentang Tuhan dan kemurahan-Nya. Jadi kita harus berani. Yang ketiga ini adalah berani untuk membuat tindakan iman. Percaya, andalkan, dan yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang sedang ada dalam pergumulan. Ya, saya sering kalau orang konseling sama saya mengajak mereka untuk sepakat. Karena firman Tuhan berkata 2 orang sepakat minta apa dalam nama Tuhan, Tuhan beri. Saya mengajak mereka partner untuk sepakat. Dan yang kedua, kami punya yang namanya grup Speak the Word. Itu menghafal firman Tuhan setiap hari. Itu muncul itu ketika pandemi, Bapak Ibu, ya. Jadi suami saya karena sering diminta tolong, lalu Tuhan ajarkan dia, ajar umat itu bergantung kepadaku melalui firman. Dan akhirnya kami buat yang namanya grup Speak the Word. Itu grup menghafal ayat setiap hari. Karena firman Tuhan itu powerful. Injil itu kekuatan Allah. Jadi ketika mereka mengandalkan Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan, maka itu akan kokoh dan membuat mereka semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, setiap hari, mari belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Seperti Maria yang berkata, apa yang dia suruh, lakukan aja. Maka saudara dan saya, kalau firman bilang apa, katakan aja firman itu, percaya saja. Misalnya saudara sedang ada dalam kekurangan, saudara ucapkan firman Tuhan, Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Buka mata, belum ada jawaban. Terus perkatakan, percaya bahwa Tuhan akan pasti menolong Bapak Ibu. Amin. Itu tanda bahwa kita berani untuk mempercayai Tuhan dengan tindakan iman. Dan yang keempat, yang terakhir, pintu untuk menuju kepada mujizat. Harus ada kerjasama dan ketaatan. Ya, kita lihat di sini Yohanes 2 ayat 6 sampai 8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan adat orang Yahudi. Lalu masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan saudara dengar, mereka mengisinya sampai penuh. Wow, apa yang diisi? Air. Apa yang habis? Anggur. Jadi saudara, iman itu tidak bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal. Ya,
Mana mungkin habis anggur diisi air, ya? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka taat aja. Mereka isi aja air di situ. Dan setelah isi air, Yesus bahkan bilang begini, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Menurut Bapak Ibu, waktu mereka cedok itu air atau anggur? Saya yakin itu masih air, Bapak Ibu. Tapi ketika mereka taat melakukannya, maka air berubah menjadi anggur. Dan ketika pemimpin pesta merasakan, mengecap air itu, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-11, dia berkata begini, loh, biasanya orang kasih anggur yang enak dulu, baru anggur yang tidak enak. Kok kamu menyimpan anggur yang enak, lalu yang tidak enak duluan? Berarti apa, Bapak Ibu? Anggur yang Yesus buat yang menjadi mujizat jauh lebih enak dari anggur yang sebelumnya. Amin. Karena ternyata pemimpin pesta bilang, kenapa engkau kasih anggur ini, yang baik ini dari belakang? Berarti jauh lebih enak mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang terakhir ini adalah apa? Kita perlu taat dan kita juga perlu kompak. Ya, seandainya orang-orang yang mengisi tempayan itu gontok-gontokan, bersungut-sungut, saling iri hati, saling tidak kerjasama, saya yakin mujizat tidak akan terjadi. Tapi kalau ketika bagian yang keempat kita lakukan, ya, kita unity, kita kerjasama dan kita taat melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan katakan, maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Mazmur 133, kalau kita baca persaudaraan yang rukun, di mana ada persaudaraan yang rukun, ke situ Tuhan perintahkan berkat. Saudara nggak perlu kejar berkat, berkatnya Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang suruh, ayo datang kepada anak-anakku, ya, yang ada di komunitas ini, Bapak Ibu yang ada di COC, ayo berkat diperintahkan datang. Ketika kita rukun, ketika kita bersatu, kita bekerja sama, kita sepakat, maka mujizat itu nyata. Amin. Saya berdoa di malam hari ini, Bapak Ibu, ketika kita melakukan 4 hal ini, maka kita sudah ada di pintu mujizat, dan kita akan masuk di dalam mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang menurut manusia nggak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagi orang yang percaya, mujizat juga nyata. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Yanuar.